Hello player, hari ini kita akan membahas sebuah sepatu dari Mills, pengeluaran pertama bagi kalian yang ingin membeli sepatu bola. Nah, ini dia, Mills Troya FG. Paket ini terasa spesial karena ini pertama yang dibuat oleh Mills sepatu bolanya dan punya 3 varian warna. Salah satunya yang akan kita bahas kali ini warna orange black dari Troya. Nah, di dalam boxnya sendiri hanya ada sepatunya dan silika gel tentunya, dan selebihnya kosong. Di sisi sebelah kotak sebelah kanan itu ada tag size 44 yang kali ini akan kita review sesuai dengan size yang saya pakai, karena kita akan mencoba sepatu ini bagaimana rasa saat pertama kali dipakai. Oke. Dan ini dia Troya FG. Nah, sepatu Mills ini pertama kali diluncurkan beberapa pekan yang lalu, dan untung saya bisa mendapatkan sepatu ini di salah satu toko online dengan harga 315.000, sedangkan harga normalnya itu 350. Jadi bagi kalian yang ingin beli sepatu bola, tahan dulu. Ada satu brand lokal yang kualitasnya kelihatannya sih bagus sekali. Kelihatannya bagus, ya. Bisa kita lihat kita akan bahas dari upper, insole, dan outsole-nya. Tentunya ini yang paling menarik nih, outsole-nya. Nah, sekarang kita bahas dari harganya. Ini 350 dari semua brand lokal itu. Ini salah satu yang murah, dan kalau dilihat dari desain ini kelihatan mewah ya. Bukan karena saya melebih-lebihkan, ini memang kelihatannya mewah. Ada 3 warna, dan seharga ini kita bisa dapatkan beberapa merek. Yang pertama Specs sudah pasti, tapi Specs harganya masih di atas kalau kita mau dapatkan hal-hal yang seperti ini. Nah, terus yang satu lagi Ortus boleh ya. Dan ini juga salah satu yang saya tertarik, bagian outsole-nya ini loh. Studnya nih pasti sudah ada yang penasaran. Nah, kita bahas dulu uppernya. Uppernya ini terbuat dari sintetis, bahan sintetis yang diklaim lembut dan kuat. Dia menggunakan teknologi ExoSkin. Nah, di sini ada tag skinnya, ExoSkin. Nah, ini bahan sintetis yang katanya ringan, kuat, dan ya kalau dipegang sih lumayan lembut. Oh ya, ini kertasnya belum dikeluarin. Oke, kita simpan dulu. Ya, bahan uppernya ini sintetis ExoSkin. Nah, bahannya lumayan lembut ya, lumayan elastis. Untuk beratnya nanti kita cek di timbangan ExoSkin. Nah, kita lihat bagian uppernya ini dia bermotif loreng-loreng orange black ya, lihati. Dan ada tekstur di upper sintetisnya nih, ada tekstur belang-belangnya, tidak polos ya, tidak polos. Ini yang mungkin teknologi yang dibilang nyaman saat dipakai, bertraksinya enak ya. Terus bagian talinya ini ya maklumlah, talinya tidak sepadat tali pipih yang biasa saya pakai, yang ada pada merek Nike maupun Puma. Nah, selebihnya untuk bagian upper ya tidak ada masalah, hanya ini aja talinya yang kelihatan murah ya. Yang lain ini kelihatan wah lumayan. Kalau di kisaran harga 300-an kurang sih barang yang seperti ini ya. Nah, sekarang kita bahas bagian insole-nya. Nah, ini di bagian dalam insole-nya ini dia materialnya di dalam sini sintetis. Untuk bagian tumitnya, heels-nya ini sintetis, dan ada lidah bagian belakangnya ini. Ini tujuannya ini untuk memasukkan kaki dengan mudah. Sedangkan bagian lidah sepatunya ini dia tidak panjang,
sesuai dengan lubang untuk memasukkan kaki, dan dia ada motif, bukan motif ya, ada sebuah varian di sini, ada sebuah potongan terpotong, jadi dia bentuk V seperti ini di bagian samping ya, dan di dalamnya ini kayaknya bisa dibuka ya. Oh ya, insole-nya bisa terbuka ya. Dia hanya satu lembar, satu layer, dan pakai bahan kain yang biasa saja ya. Ini Mills, ada logonya di sini, dan ini hanya satu layer. Bahannya lumayan lembut tapi tidak sebagus yang saya harapkan ya, seperti itu. Terus bagian dalamnya kita tidak kelihatan ya, tidak ada jahitan sama sekali, tidak kelihatan. Ini cukup rapi. Baru kali ini saya lihat insole-nya rapi seperti ini. Beda dengan Mizuno, kalau kita angkat alas kakinya yang seperti ini, alas sepatunya, langsung kelihatan jahitan di bagian insole-nya ini ya. Nah ini enggak sama sekali kelihatan, tidak sama sekali kelihatan, dan langsung bahannya keras ya. Nah kita lanjut lagi ke bagian outsole. Ini yang paling menarik buat saya. Seketika kalau kita lihat outsole-nya ini persis kelihatan seperti Puma. Pernah lihat outsole dari Puma Ultra? Puma Ultra 3.3. Nah ini mirip tapi enggak sama, mirip tapi tidak sama, karena bagian sininya ini agak-agak berbeda. Hanya motifnya agak mirip. Entah ada kerjasama atau bagaimana Mills dengan Puma. Outsole-nya ini yang membuat saya menarik. Nih kelihatan mewah sekali, dia kelihatan bening. Bahannya terbuat dari plastik, tapi ini solid sekali. Nah lihat nih, dia pakai outsole yang mirip sekali dengan Puma, tapi apa ya, ada sesuatu hal yang beda. Nah di logo bagian tumitnya ini ada logo Mills ya, bisa dilihat Mills, dan kayaknya ini dipakai untuk para striker ya, cocoknya striker, winger, cocoknya seperti itu. Ini lihat, dia elastis sekali untuk bergerak, akselerasinya ini kayaknya mantap nih ya. Nah ini kalau dilihat dari outsole-nya bisa dipakai di firm ground dan juga di rumput sintetis, karena di sini ada tagnya FGAG. Ini bisa dipakai sintetis maupun yang natural ya. Sekarang kita akan coba timbang berapa berat dari sepatu di ukuran 44. Dia ukuran 44 ini di size 44, panjangnya itu 28 cm,4. Jadi di size 43-nya itu berbeda dengan pada umumnya kayak Nike, dia 44-nya 28 cm, sedangkan kalau yang ini 44, size 44 dia 28,4 cm. Nah kalau 43-nya dia 27,7 cm ya, jadi agak berbeda dengan merek-merek lain. Nah kita lihat timbangannya di sini. Kita mulai dari gram ya, kita pakai gram saja. Di sini 0 ya, 0. Nah sekarang kita coba timbang ya. Berat sepatu ini di ukuran 44, 28 cm, 4 itu 245 gram. 245 gram. Ini salah satu kategori yang termasuk ringan untuk sebuah sepatu. Nah ini masih ada tag harganya, tapi mungkin tidak berpengaruh banyak ya, mungkin sekitar 1 gram saja ini ya. Sekarang kita akan coba merasakan bagaimana feel saat memakai sepatu ini pertama kali ya. Ini size 44 yang biasa saya pakai, 28 cm, mudah-mudahan tidak kepanjangan. Sekarang kita coba dulu.
ini di ukuran 44. Lihat belahan pada lidah sepatunya ini beda ya. Baru kali ini saya dapat belahannya ada di bagian samping atau bagian dalam lidah sepatunya ya, sisi dalamnya. Nah, untuk di ukuran 44 yang saya pakai ini masih ada rongga bagian sini, bagian jari yang bagian depan. Untuk bagian yang saya pakai ini, heelsnya atau cemitnya ini tidak goyang, mudah-mudahan tidak bikin lecet ya. Biasanya dari bahan sintetis ini bisa bikin lecet nih. Untuk bagian depan kelihatan oke, yang sebelah kiri cuman kentara kan pada saat saya menekukkan jari. Sisi bagian sini itu kelihatan kayak masih ada ruang kosong ya, jadi agak kelihatan agak besar pada saat dipakai ya. Untuk keseluruhan sih terasa nyaman, mantap ya. Untuk harga 350 ribuan ini mantap sekali. Setelah kita coba tadi sepatu Mills Troyanya, pada umumnya dan pada dasarnya ini sangat recommended bagi kalian yang mau mencari sepatu murah tapi berkualitas. Ini salah satu yang akan saya rekomendasikan. Ada pilihan warnanya yaitu silver, white silver, dan pink magenta. Ada kalau tidak salah itu pink magenta kalau tidak salah ya. Dan ini salah satu favorit saya, yang saya lihat warnanya orange hitam, perpaduannya itu mantap sekali. Kalau mau beli ini silakan kunjungi website resmi dari Mills. Oke.